Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat penuh berkah ini, marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kejayaan dan kemuliaan yang dicapai seseorang baik oleh pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa tidak menutup kemungkinan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan lalu memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri dari kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun munjiyatun, khasyiatullahi fis sirri wa alaniyah, wal adlu fi ridha wal ghadab, wal qasdu fil fakri wal ghina." Yang artinya ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan: takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi, sepi maupun terang-terangan, berlaku adil pada waktu rela dan marah, dan hidup sederhana baik waktu miskin maupun kaya. Hadis riwayat Tabarani dari Anas. Sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis di atas ada 3 petunjuk Rasulullah kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, agar selamat dalam hidup di dunia atau di akhirat. Karena itu 3 petunjuk Rasul ini perlu kita pahami bersama-sama. Pertama, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini manusia tidak akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus kita pahami, takut pada Allah adalah takut pada murka, siksa dan azabnya, yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa, azab dan kemurkaannya tersebut. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan juga dimanapun kita berada, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita lakukan. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam hubungan dan kondisi apapun juga. Atau dalam istilah Arabnya disebut dengan taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang yang dengan mudah menerima pola mengubah dari yang tidak benar menjadi benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rayyahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila lillahil masir." Yang artinya sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya,
dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Fatir ayat 18. Sidang Jumat rahimakumullah. Faktor kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini karena di dalam kehidupan masyarakat juga akan selamat dari malapetaka. Manakala keadilan tegakkan, banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil. Baik adil untuk orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun kesalahannya sangat besar. Sementara itu, orang-orang yang tidak disukainya, jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman dengan sangat berat sehingga melebihi batas kesalahannya. Allah memerintahkan kita berlaku adil, dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir atau yang ketiga, yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah SAW memerintahkan kita sederhana baik di waktu fakir maupun di waktu kaya? Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang harus tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewah. Sedangkan di waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Si miskin tidak perlu berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya kalau memang ia tidak mampu. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, dan bukan hanya untuk yang miskin tetapi juga untuk yang kaya. Akhirnya, semakin kita sadari bahwa kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita jalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, menyelesaikan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai muslim. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.